Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanang Dirgar Suara dengan NIM 15036211082. Di sini saya akan memaparkan tugas dari strategi dan media pembelajaran, yang mana tugasnya itu menganalisis kompetensi dasar atau KD dan memberikan argumen terkait kompetensi dasar dan isinya tersebut. Nah, untuk KD yang saya gunakan di sini adalah mengkategori macam-macam pekerjaan konstruksi batu dan beton, yang mana kompetensi dasar ini terdapat pada mata pelajaran konstruksi bangunan kalau di SMK. Berikutnya ada analisis isi, yang mana setelah saya analisis, di dalam kompetensi dasar tersebut mencakup dua hal yang cukup penting di dalamnya, diantaranya yaitu yang pertama ada materi pokok, sedangkan yang kedua ada pembelajaran. Nah, tadi yang pertama itu ada materi pokok. Materi pokok yang dibahas di sini adalah diantaranya ada 5 poin sebagai berikut. Yang mana poin yang pertama itu pelaksanaan pemasangan pondasi, poin yang kedua pelaksanaan pekerjaan dinding, poin ketiga pelaksanaan pekerjaan finishing dengan batu alam, yang keempat pelaksanaan pekerjaan penutup lantai dan dinding. Dan untuk poin yang kelima, pemeriksaan bahan di lapangan. Yang mana dapat kita lihat di sini itu semuanya hampir merupakan praktek. Nah, berikutnya ada pembelajaran. Nah, selain materi pokok, proses pembelajaran di sini itu meliputi 5 hal juga. Di antaranya itu ada yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengeksplorasi, yang keempat mengasosiasi, dan yang kelima mengkomunikasi. Nah, ini maksudnya apa sih? Gimana penjelasannya dari masing-masing ini tuh? Nah, yang pertama ini untuk mengamati itu maksudnya membaca bahan bacaan terkait ilmu bahan bangunan dan mengamati berbagai jenis bahan bangunan. Yang kedua, untuk menanya itu adalah mengkondisikan siswa untuk secara aktif bertanya tentang topik yang berkaitan dengan bahan bangunan. Nah, yang ketiga ini ada eksplorasi. Eksplorasi ini itu yang pertama melakukan pengumpulan data tentang bahan bangunan, dan yang kedua mencoba pekerjaan pada konstruksi batu dan beton. Nah, ini praktek lagi ya berarti. Nah, yang keempat ini untuk mengasosiasi. Mengasosiasi ini itu mengkategorikan data atau informasi lalu menentukan hubungannya. Nah, setelah ditentukan hubungannya itu selanjutnya disimpulkan lalu diurutkan dari data atau informasi yang paling sederhana sampai pada data atau informasi yang lebih kompleks. Dan tentunya harus yang terkait dengan bahan bangunan maupun pekerjaan konstruksi batu dan beton. Nah, untuk yang kelima, mengkomunikasi di sini itu mengkomunikasi, mempresentasikan hasil pengamatan atau hasil percobaan tentang berbagai jenis pekerjaan konstruksi batu dan beton. Nah, setelah tadi ada analisis isi itu, jadi berdasarkan analisis isi tadi itu model pembelajaran yang cocok itu apa gitu yang digunakan. Nah, berdasarkan analisis isi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, strategi atau model pembelajaran yang cocok untuk digunakan adalah project based learning, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, pasti timbul pertanyaan mengapa pembelajaran berbasis proyek. Di sini itu ada beberapa alasan mengapa menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama itu pembelajarannya terkait dengan proyek atau dengan praktek. Tadi sudah saya sampaikan, materi pokoknya itu pasti sebagian besar terkait dengan praktek kan. Nah, yang kedua, mampu mengantarkan siswa dalam melakukan eksplorasi. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek ini terbukti sangat baik
dan layak untuk diterapkan pada siswa. Nah, penjelasannya ini untuk poin pertama, alasan mengapa pembelajaran berbasis proyek cocok untuk pembelajaran yang sudah saya paparkan sebelumnya adalah karena seperti yang dapat kita lihat di slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan, bahwasannya pembelajaran tersebut pada akhirnya mengaitkan pembelajaran dengan suatu proyek dan mengharuskan siswa untuk melakukan percobaan dan presentasi. Pembelajaran berbasis proyek memiliki potensi untuk melatih meningkatkan aktivitas dan motivasi belajar siswa, menurut Kristanti, Diah Kristanti. Nah, mengingat bahwa masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Ini menurut jurnal yang ditulis oleh Widiatmoko dan Pamela Sari. Nah, selanjutnya itu yang nomor 2, mampu menghantarkan siswa dalam melakukan eksplorasi. Nah, di sini tidak hanya dalam melakukan eksplorasi saja, tapi pembelajaran berbasis proyek, mampu menghantarkan mahasiswa dalam melakukan eksplorasi, interpretasi, sintesis, dan informasi yang merupakan suatu keterampilan yang diperlukan dalam kepentingan pembelajaran yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini juga berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Wulandari. Nah, alasan lain mengapa menurut saya pembelajaran berbasis proyek ini cocok untuk digunakan adalah karena pembelajaran berbasis proyek ini tidak hanya mengkaji hubungan antara informasi teoritis dan praktik, tetapi juga memotivasi peserta didik untuk merefleksi hal-hal yang mereka pelajari dalam pembelajaran dalam sebuah proyek yang nyata, berdasarkan jurnal yang ditulis pada tahun 2022 oleh Hadi dan Ramdan. Nah, pembelajaran berbasis proyek juga menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah dengan inovasi-inovasi yang sudah didapatkan melalui pengalaman. Dari pengalaman tersebut diharapkan menjadi sebuah ilmu yang akan mendidik para siswa untuk lebih berpikir kreatif dalam pembelajaran, berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Lestari dan Ilhami pada tahun 2022. Nah, pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan yang mengutamakan pembelajaran melalui proyek atau tugas tertentu. Nah, selanjutnya ada lagi dari jurnal yang ditulis oleh Nirmayani dan Dewi pada tahun 2021, yaitu pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, berkolaborasi, dan memecahkan masalah. Serta dalam pembelajaran berbasis proyek ini, siswa juga pastinya akan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu. Nah, untuk yang nomor 3 ini, yang mana pembelajaran berbasis proyek terbukti sangat baik dan layak untuk diterapkan pada siswa. Nah, ini itu model pembelajaran project based learning ini sudah dinilai oleh para ahli, para guru, bahkan para siswa juga, yang mana menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek ini sangat baik dan layak untuk diterapkan pada siswa, terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Data ini berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Henny Nirmayani pada tahun 2021. Nah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.